Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi bareng saya Kang Abi. Di kesempatan siang hari ini, sembari beristirahat, kita akan membahas tentang perencanaan berbasis data untuk jenjang PAUD, TK, KBS, dan TPA tahun 2023. Kita akan membahas bagaimana cara mendownload dan kita akan lihat apa saja fitur yang ada di dalam lembar PBD tahun 2023 ini. Silahkan Bapak Ibu disimak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Nah, pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana cara untuk mendownload lembar PBD tahun 2023. Nah, pada halaman unduh ataupun halaman tempat di mana kita akan mendownload ya lembar PBD ini sudah ada informasi ya, khusus Satdik yang tidak mengikuti AN, asesmen ya, partisipasi asesmen dan sebagainya. Ini sudah ada penyempurnaan untuk file PBD-nya. Nah, untuk mendownload Bapak Ibu sebenarnya tidak jauh beda dengan cara download di PBD tahun 2022. Nah, caranya sama. Yang pertama, silahkan siapkan akun Belajar ID dengan peran kepala sekolah. Kalau perannya guru atau yang lain ini tidak bisa, harus peran kepala sekolah. Kemudian yang kedua, setelah akunnya siap, silahkan akses halaman raporpendidikan.kemdikbud.go.id /login atau Go ID saja, loginnya nanti akan muncul sendiri. Kemudian yang ketiga, silahkan Bapak Ibu unduh lembar PBD. Setelah itu silahkan dibuka dan dikerjakan. Baik, langsung kita praktek saja. Pertama-tama silahkan akses di halamannya di rapor pendidikan. Kemudian setelah berada di rapor pendidikan seperti ini, Bapak Ibu pilih menu lihat hasil satuan atau dinas pendidikan Anda. Seperti ini, diklik. Kemudian nanti akan muncul halaman login. Masukkan username, kemudian password akun Belajar ID kepala sekolah. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih login ya, atau lanjutkan. Nah, kalau seandainya berhasil akan muncul seperti ini, berhasil login. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pilih unduh lembar PBD yang ada di sini di bawah ya, di bawah unduhan indikator. Di sini ada menu unduh lembar PBD. Silahkan Bapak Ibu di-download saja, diklik dan di-download. Setelah di-download Bapak Ibu silahkan dibuka. Nah, tampilannya seperti ini untuk PBD tahun 2023. Nanti kita akan lihat ya perbandingan antara tahun 2022 dengan 2023. Next, selanjutnya setelah kita berhasil mendownload, silahkan Bapak Ibu buka. Dan sekarang kita akan bahas apa saja yang ada di dalam lembar PBD ini. Pertama-tama untuk tampilan tahun 2022, PBD tahun 2022, tampilannya seperti ini. Kita bernostalgia ya, seperti ini. Kemudian untuk tahun 2023 seperti ini. Ya, lebih cakep ya. Tampilannya lebih cantik, lebih cakep gitu. Untuk isinya menu sheetnya ada baca aku lembar 1, 2, 3, 4. Ini tidak jauh beda dengan tahun 2023. Hanya saja komponen-komponen mungkin ada penambahan dan tampilannya tentunya yang berbeda. Next, selanjutnya untuk pengisian, alur pengisian masih sama di tahun 2023 ini, sama dengan 2022. Yang pertama, Bapak Ibu isi dulu lembar EDS secara real ya, secara kenyataan yang ada di lembaga masing-masing. Kemudian Bapak Ibu setelah mengisi EDS semuanya sudah terisi, maka hasilnya nanti akan ditampilkan di lembar kedua di identifikasi. Nah, dari tampilan ataupun dari hasil EDS ini akan ditampilkan, maka 3 indikator prioritas akan di rating paling atas ya, di rating menjadi rating yang teratas dan dimasukkan ke dalam identifikasi. Nah, sisanya nanti ada di paling bawah. Kita diwajibkan untuk menjalankan ataupun melakukan identifikasi di 3 indikator yang telah ditentukan. Nah, dari hasil EDS ini
Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau tambah 4, 5, 6, 7 dan seterusnya juga bisa, hanya saja nanti untuk permasalahan dan IRB dan RKT-nya harus dibuat sendiri gitu ya. Next, setelah Bapak Ibu menentukan indikator prioritas yang akan dirubah ataupun harus ditingkatkan, maka selanjutnya Bapak Ibu pilih ataupun dilanjut ke lembar yang ketiga, yaitu pengisian IRB dan RKT. Masukkan nama layan utama yang tadi telah ditentukan di sini. Sebenarnya tidak 3, kalau misalnya Bapak Ibu mau 4 dan mau 5 silahkan, hanya saja sebenarnya sudah cukup 3 saja sesuai dengan yang sudah ditentukan dari hasil EDS ini. Dari lembar kedua ke lembar ketiga. Kemudian di sana nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi refleksi dan benahi. Nah, dapatnya dari mana refleksi dan benahi? Ini nanti ada lembar khusus yang nantinya tinggal Bapak Ibu copy paste saja. Berikutnya yang terakhir, yang keempat ya, yang keempat di pengisian PBD adalah memasukkan kegiatan benahi yang sudah diisi di lembar ketiga dan masukkan kegiatan RKS-nya, RKS BOP-nya ya, secara rinci di lembar keempat. Ini sudah selesai untuk pengisian PBD-nya ya, alurnya. Hanya saja saya tambahkan paling akhir setelah Bapak Ibu mengisi RKS di PBD ya, RKS PBD, maka hasil dari kegiatan terakhir yaitu kegiatan RKS PBD ini dimasukkan ke dalam BOP atau RKS BOP PAUD-nya. Jadi setelah disusun sudah selesai di kegiatan RKS PBD, maka hasil dari langkah yang keempat masukkan ke RKS BOP PAUD, karena ini yang nantinya menjadi salah satu prioritas pembiayaan yang ada di RKS Bapak Ibu ya, seperti ini. Baik, biar lebih jelas langsung saja kita lihat tampilannya satu persatu ya. Si 3 dari kegiatan utama ini. Jadi menurut saya ketika sudah 3 mah sudah cukup lah gitu ya, tidak usah ditambahkan lagi. Nah, bagaimana untuk honor dan lain sebagainya? Untuk honor tidak di sini Bapak Ibu ya. Karena ini hanya perencanaan untuk peningkatan beberapa komponen yang berkaitan dengan BOP gitu ya. Nah, kalau misalnya honor, beli ATK dan lain sebagainya itu ada di RKS BOP. Ini PBD nanti hasil akhirnya juga akan dimasukkan ke RKS BOP. Bukan berarti RKS BOP dimasukkan ke sini semua, tidak. Ini yang nanti hasil akhirnya dimasukkan ke RKS BOP. Baik Bapak Ibu, setelah ditentukan 3 komponen utama yang harus dibenahi ya, maka kita lanjut ke lembar yang ketiga. Nah, lembar yang ketiga di sini kita akan diminta memasukkan ya nama layanan atau identifikasi disertakan dengan tingkat kualitasnya di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada pendekatan pembelajaran ya, nama layanan yang akan disediakan D2, D3, D6. Kemudian
Di sini kita disuruh untuk memasukkan refleksi. Nah, dapatnya dari mana refleksi? Untuk mendapatkan refleksi ini dengan nama layanan yang akan ditingkatkan adalah D2, maka Bapak Ibu bisa melihatnya di lembar refleksi dan benahi. Dari sana ada kalau misalnya D2 refleksinya apa. Jadi tinggal copy paste saja, mirip dengan di tahun 2022. Benahinya bagaimana? Juga sudah ada, tinggal copy paste saja. Nah, kegiatan RKS-nya bagaimana? Ada di sana juga Bapak Ibu. Jadi tinggal copy paste saja di sini ya. Jadi tinggal copy paste saja sih sebenarnya. Nah, kalau sudah beres di yang ketiga, maka di yang keempat. Next, yang di keempat nanti kita disuruh memasukkan kegiatan benahi. Tidak lagi yang D2 D3 tadi, tapi sudah masuk ke bagian utama, yaitu melakukan kegiatan benahi. Apa yang harus dimasukkan? Yaitu kegiatan benahinya dimasukkan, kemudian masukkan kegiatan RKS-nya. Ya, dari mana ini dapatnya? Dari di lembar ketiga tadi, tinggal masukkan saja ke sini. Nah, kalau di lembar keempat ini lebih dirincikan lagi. Ini sudah mirip dengan RKS BOP. Nanti silakan kegiatannya dimasukkan seperti ini. Kalau sudah, ini berarti sudah selesai. Tapi Bapak Ibu, meskipun sudah selesai kemudian diupload ke Pautpedia, perlu Bapak Ibu catat juga bahwa hasil dari RKS ini di lembar keempat harus diinputkan ke dalam RKS BOP kita, ya. Nah, RKS kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu contohnya. Oke. Nah, di sini contoh misalnya saya membenahi tentang pengadaan pembelian percetakan buku baca anak. Di sini ada, ya. Maka ini dimasukkan ke RKS. Jadi, RKS yang ada di lembar keempat itu nanti bisa dimasukkan dan memang harus dimasukkan ke lembar BOP. Nah, contoh misalnya ya Bapak Ibu ya, kita lihat di sini tentang penyediaan ya. Nah, ini kegiatan benahinya belajar bersama untuk memastikan pembelajaran di PAUD efektif dalam membangun kemampuan fondasi peserta didik. Nah, kemudian untuk kegiatan RKS-nya penyediaan alat atau percetakan buku untuk kebutuhan peserta didik. Pembelian ini. Nah, inilah rangkaian ini dimasukkan ke BOP, ke RKS BOP. Nah, contohnya seperti ini. Kita masukkan di sini. Nah, untuk poin-poin ini tentu ada di kegiatan RKS. Masukkan ke sini, masukkan satuannya, kemudian jumlahnya berapa belinya, harganya berapa, jumlah dan seterusnya. Baru nanti dipecah untuk tahap 1 berapa, tahap 2 berapa, seperti itu ya. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.